Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormatin Ibu dosen mata kuliah Manajemen Strategi dan Inovasi, yaitu Ibu Nuri Islami MSI, dan teman-teman saya yang saya banggakan. Mari kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kebaikan dan nikmatnya, sehingga kita bisa berkumpul dalam perkuliahan kali ini. Salawat serta salam tercurahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi Muhammad SAW. Semoga kita selaku umatnya mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Perkenalkan, nama saya Ayu Andini, perwakilan dari kelompok 8, akan menjadi moderator dalam presentasi kuliah pagi ini. Dalam kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai materi pengembangan pasar, produksi, inovasi, rekonsentrasi, integrasi, horizontal, dan vertikal. Yang pertama yaitu pengembangan pasar. Pengertian strategi pengembangan pasar. Strategi pengembangan pasar merupakan salah satu usaha yang dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan penjualan atau produk yang sudah ada pada pasar yang baru. Kegiatan ini merupakan salah satu bagian kecil dari berbagai kemungkinan perusahaan untuk mencapai pertumbuhan. Strategi ini bertujuan untuk memperkenalkan produk-produk atau jasa yang ada sekarang ke daerah-daerah yang secara geografis merupakan daerah baru atau dalam perspektif global. Pengertian strategi pengembangan pasar menurut pemasaran Islam. Semua aktivitas kehidupan perlu dilakukan berdasarkan perencanaan yang baik. Islam agama yang memberikan sintesis dan rencana yang dapat direalisasikan melalui rangsangan dan bimbingan. Perencanaan tidak lain memanfaatkan karunia Allah secara sistematik untuk mencapai tujuan tertentu, dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat dan nilai kehidupan yang berubah-ubah. Dalam arti lebih luas, perencanaan menyangkut persiapan menyusun rancangan untuk setiap kegiatan ekonomi. Konsep modern tentang perencanaan yang harus dipahami dalam arti terbatas diakui dalam Islam. Demikian pula yang dilakukan Nabi Muhammad SAW, terutama sebelum pada masa kenabian. Segmentasi demografi yang dilakukan Nabi Muhammad adalah pasar yang dikelompokkan berdasarkan keluarga, kewarganegaraan, dan kelas sosial. Adapun segmentasi psikografi yang dilakukan Nabi Muhammad adalah mengelompokkan pasar dalam gaya hidup, nilai, dan kepribadian. Gaya hidup ditunjukkan oleh orang yang menonjol daripada kelas sosial. Minat terhadap suatu produk dipengaruhi oleh gaya hidup, maka barang yang dibeli oleh orang-orang tersebut untuk menunjukkan gaya hidupnya. Sedangkan segmentasi perilaku yang dilakukan Nabi Muhammad adalah dengan membagi kelompok berdasarkan status pemakai kejadian, tinggi penggunaan, status kesetiaan, tahap kesiapan pembeli, dan sikap. Strategi pengembangan pasar dilakukan dengan menjual produk andalan ke daerah pemasaran baru. Pengembangan pasar bisa berupa perluasan wilayah secara geografis, bisa juga perluasan segmen masyarakat pelanggan melalui pengembangan versi produk untuk menarik segmen lain. Dalam kategori perluasan pasar, apabila perusahaan atau lembaga pendidikan melakukan langkah-langkah kegiatan seperti memasarkan produk yang ada, memodifikasi produk dalam kemasan, produk dipasarkan pada para pelanggan di suatu wilayah. Strategi ini digunakan apabila jaringan distribusi tersedia dan memiliki kelebihan kapasitas produksi. B. Pengembangan produk. Pengembangan produk meliputi modifikasi cukup besar atas produk lama atau penciptaan produk baru yang masih berkaitan yang dapat dipasarkan kepada pelanggan lama melalui saluran yang sudah ada. Strategi pengembangan produk seringkali digunakan untuk memperpanjang daur hidup produk yang sudah ada ataupun untuk memanfaatkan reputasi atau merek favorit. Strategi pengembangan produk didasarkan pada penetrasi pasar lama dengan melakukan modifikasi produk atau mengembangkan produk baru yang kaitannya jelas dengan ini produk yang sudah ada. Bisnis tidak terlepas dari aktivitas produksi, pembelian, penjualan, maupun pertukaran barang dan jasa yang melibatkan orang atau perusahaan. Barang dan jasa tersebut disebut sebagai produk.
Bagi perusahaan yang akan menjalankan usahanya, pilihan utama mengenai produk apa yang akan dijual ke pasar dalam usaha itu menjadi hal yang sangat penting karena pada nantinya sebuah usaha akan dikenal lewat produknya. Langkah-langkah yang dapat dikategorikan mengembangkan produk adalah: 1. Melakukan penyesuaian atau modifikasi tertentu berdasarkan ide baru yang diperkirakan lebih menarik. 2. Menciptakan produk baru untuk memberi manfaat sejenis kepada pelanggan lama tanpa mengubah saluran distribusi pemasaran. 3. Mengubah produk lama seperti mengubah warna, bentuk, dan ukuran. 4. Membuat produk baru yang lebih kuat, lebih panjang, lebih tebal, atau lebih tahan lama. 5. Membuat produk lebih kompak, lebih kecil, lebih ringan, atau lebih lengkap. 6. Mengganti komponen tertentu dari suatu produk. 7. Menyusun kembali berbagai komponen produk sehingga lebih nyaman dan ramah bagi pengguna. C. Inovasi. Inovasi merupakan suatu perubahan yang baru menuju ke arah perbaikan yang lain atau berbeda dari yang sudah ada sebelumnya, yang dilakukan dengan sengaja dan berencana atau tidak secara kebetulan. Strategi inovasi merupakan kiat untuk menciptakan siklus hidup baru bagi produk yang diluncurkan sedemikian rupa, sehingga produk sejenis di pasaran menjadi ketinggalan zaman. Strategi ini tepat digunakan jika 1. Pelanggan dan pasar mengharap terjadinya perubahan dan penyempurnaan produk secara berkala. 2. Tingkat pendidikan penggunaan produk semakin tinggi yang menyebabkan mereka semakin selektif dalam membeli produk yang diinginkan. 3. Perkembangan teknologi yang sering membuat siklus hidup produk menjadi lebih pendek atau lebih cepat kadaluarsa. Perbedaan strategi inovasi dengan pengembangan produk adalah bahwa inovasi menghendaki produk lebih cepat kadaluarsa, sedangkan pengembangan produk menghendaki produk bertahan lama. Ada 2 konsep inovasi, yaitu 1. Keinovasian dan kapasitas untuk berinovasi. Keinovatifan adalah pemikiran tentang keterbukaan untuk gagasan baru sebagai sebuah aspek kultur perusahaan. Sedangkan kapasitas untuk berinovasi adalah kemampuan perusahaan untuk menggunakan atau menerapkan gagasan, proses, atau produk baru secara berhasil. Keinovatifan dapat juga diterjemahkan sebagai kultur suatu perusahaan. Keinovatifan ini dapat dilihat dari bagaimana sikap suatu perusahaan terhadap adanya suatu inovasi. Tujuan utama inovasi adalah meningkatkan sumber-sumber tenaga, uang, dan sarana termasuk struktur dan prosedur organisasi. Menurut Hendro, ada jenis-jenis inovasi yang sering digunakan oleh pelaku-pelaku usaha yang cerdas dalam bisnisnya, yaitu 1. Inovasi produk meliputi isi, rasa, kualitas, dan lain-lain. 2. Pembungkus, tulisan, warna, sistem buku tutupnya, bentuknya, dan lain-lain. 3. Inovasi marketing meliputi cara menjual, cara mendistribusikan, cara memasarkannya, cara menciptakan permintaan, dan lain-lain. 4. Inovasi proses meliputi proses penciptaan produk, proses produksi, dan 5. Teknologi pengemasannya, proses riset dan pengembangannya, dan proses menciptakan mesin baru, dan lain-lain. 6. Inovasi teknikal meliputi teknik desain, teknik pengawasannya, teknik pengerjaannya, dan lain-lain. 7. Inovasi administrasi meliputi penyimpanan data, pembuatan, dan pengumpulan data. Konsentrasi disebut juga konsentrasi pertumbuhan. Konsentrasi merupakan strategi yang mengarahkan sumber daya perusahaan terhadap pertumbuhan yang menguntungkan hanya dari satu produk dalam satu pasar dengan satu teknologi yang dominan. Dasar pemikirannya adalah bahwa perusahaan atau lembaga pendidikan perlu secara mendalam mengembangkan dan mengeksploitasi keahliannya dalam suatu arena bersaing yang terbatas. Dasar pertimbangan pemilihan strategi konsentrasi antara lain: 1. Resiko yang dihadapi biasanya tidak besar. Tambahan dana,
tenaga dan modal lainnya berada pada tingkat yang dapat ditanggung perusahaan. 3. Pemilihan produk andalan didasarkan atas kemampuan yang telah terbukti dimiliki. 4. Memiliki keunggulan kompetitif karena didasarkan pengalaman dan keterampilan yang spesifik terhadap produk tertentu. 5. Memiliki keunggulan kompetitif manakala perusahaan lain tidak menggunakan strategi konsentrasi terhadap produk yang sama. 6. Dapat meningkatkan reputasi yang baik terhadap produknya. Integritas horizontal. Bila strategi jangka panjang suatu perusahaan didasarkan pada pertumbuhan melalui akuisisi satu atau beberapa perusahaan sejenis yang beroperasi pada tingkat rangkaian produksi pemasaran yang sama, strategi umumnya dinamakan integrasi horizontal. Akuisisi seperti ini meniadakan bila strategi umum perusahaan adalah mengakuisisi perusahaan-perusahaan yang memasukkan misalnya bahan baku atau perusahaan-perusahaan yang menjadi pembeli keluarnya seperti gudang untuk barang jadi. Ini dinamakan integrasi vertikal. Alasan utama integrasi balik adalah keinginan untuk meningkatkan kepastian pasok atau mutu bahan baku yang digunakan sebagai masukan produksi, khusus yang menonjol bila mana jumlah pemasok tidak banyak dan pesaing banyak. Strategi integrasi horizontal adalah tindakan yang dilakukan perusahaan atau lembaga pendidikan dengan mengambil alih akuisisi perusahaan atau lembaga pendidikan lain yang beroperasi dalam jaringan produksi pemasaran yang sama. Tujuan integrasi horizontal untuk memperoleh akses pasar baru dan atau menghilangkan pesaing. Strategi ini digunakan dengan syarat: 1. Bersaing dalam industri yang berkembang. 2. Dapat meningkatkan skala ekonomi dan mendukung keunggulan bersaing. 3. Memiliki modal dan sumber daya manusia yang cukup untuk melakukan ekspansi. Dan 4. Dapat memonopoli suatu daerah dengan tidak melanggar aturan dan pemerintah. Demikian pemaparan materi dari kelompok 8. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.